sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Saudara, tahu nggak kalau Tuhan bisa ngomong loh. Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita, selayaknya bercakap-cakap dengan sesama manusia. Dia bisa menjawab pertanyaan kita. Dia bisa mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan sampai kita bisa merasakan kasih-Nya tersebut dalam seluruh keberadaan kita. Tuhan juga bisa mengingatkan kita. Sejak kecil kita diajari untuk berdoa. Karena doa adalah salah satu cara komunikasi dengan Tuhan. Namun seringkali terjadi saat kita berdoa, kita terus-menerus berbicara, ngoceh saja, satu arah kepada Tuhan. Akhirnya, kita nggak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita bahkan nggak ngeh kalau Tuhan itu juga berusaha menyampaikan sesuatu kepada kita. Ayo, hari ini kita belajar bersama-sama tentang mendengarkan suara Tuhan. Yohanes 10 ayat ketiga dan 4. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus tahu semua nama domba-domba kita, yaitu kita. Nah, kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita harus tahu bahwa kelebihan seorang gembala adalah tahu persis nama daripada domba-dombanya. Nah, ayat firman Tuhan ini adalah penggalan dari perikop yang terkenal sekali, yaitu gembala yang baik. Tentunya kita semua tahu bahwa gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Dan itu berarti kita semua yang percaya kepada Dia adalah ya domba-dombanya. Nah, hal lain yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat firman Tuhan ini adalah bahwa domba-domba seharusnya mendengarkan suara gembalanya. Bahkan bukan hanya mendengarkan, tetapi mengenal suara gembalanya. Makanya dikatakan, tentunya kita semua tahu bahwa gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Tuhan itu tahu bahwa semua domba-dombanya, suaranya itu Tuhan kenal. Dikatakan gini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka. Lalu, domba-domba itu mengikut Dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu dan saya, kita semua mengenal suara daripada gembala kita. Nah, saudara, hari ini kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan dan Tuhan Yesus adalah gembala kita, muncul sebuah pertanyaan sekarang ini. Apakah saudara mendengarkan suara Tuhan setiap hari? Mungkin sebagian saudara menjadi heran dengan pertanyaan yang saya lontarkan ini. Mendengar suara Tuhan? Aduh, saya siapa sih? Saya kan cuma jemaat biasa. Saya kan bukan pendeta, saya juga bukan pengerja. Apa saya bisa mendengar suara Tuhan? Baiklah, di sini saya perlu tegaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa semua kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kita harus wajib, amin, mendengarkan suara Tuhan. Oke, ada dua alasan penting mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan adalah soal hidup atau mati. Yesaya 55 ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Wow, luar biasa ya. Ternyata mendengarkan suara Tuhan itu bukanlah hal yang sepele, melainkan soal hidup atau matinya kita. Ayat ini mengatakan kalau kita ingin hidup, arahkan telinga kita kepada Tuhan, datang padanya dan dengarkan suara Tuhan. Satu contoh yang nyata adalah seperti apa yang dialami oleh Raja Ahab di 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 37. Nah, pada waktu itu ketika Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk bersama-sama berkoalisi merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Aram. Yosafat meminta agar Raja Ahab untuk meminta petunjuk Tuhan dengan menanyakan firman Tuhan. Sebanyak 400 nabi-nabi bayaran menubuatkan hal-hal yang baik. Tetapi Raja Yosafat merasa perlu untuk meminta petunjuk Tuhan melalui nabi Tuhan. Maka dipanggillah Mika bin Imla, di mana Nabi Mika menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dan bagaimana nasib Raja Ahab apabila maju bertempur melawan Aram. Sayangnya, Raja Ahab tidak mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Mika. Raja Ahab tetap maju berperang, tapi apa yang terjadi? Sekalipun dia sudah menyamar, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja.
Dan mengenai Raja Ahab di antara baju jirannya, pada waktu petang matilah ia karena kehabisan darah. Saudara, bukankah bagian lain dari Alkitab mencatatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Maka begitu penting kita baca firman Tuhan, merenungkan dan mendengarkan suara Tuhan. Kehidupan kita bukan hanya dari makanan atau berkat yang sifatnya jasmani saja, tetapi dari setiap firman atau perkataan yang keluar dari mulut Allah. Boleh katakan amin? Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Mendengar suara Tuhan menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman, serta seberapa keras dia berupaya dan berusaha. Satu hal yang jarang disadari adalah bahwa keberhasilan kita tergantung dari apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Kita lihat, ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Daud. Daud adalah bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan karena mendengarkan suara Tuhan. Salah satu peristiwa yang Daud alami tercatat dalam 1 Samuel 23 ayat pertama sampai kelima, di mana pada waktu itu orang Filistin menyerang dan menjarah kota Kehila. Pada waktu itu Daud bertanya kepada Tuhan apakah Daud diizinkan Tuhan untuk pergi mengalahkan orang Filistin itu atau tidak. Tuhan berkata, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orangnya Daud mengatakan hal yang sebaliknya dan berupaya mencegah Daud karena mereka ketakutan. Daud kembali meminta konfirmasi dari Tuhan dan untuk kedua kalinya Tuhan berkata agar Daud pergi dan berperang melawan orang Filistin. Saudara, Daud taat akan suara Tuhan. Dia pergi ke Kehila berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan Daud menimbulkan kekalahan besar di antara orang Filistin. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Daud mengalami keberhasilan karena dia mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara ingin mengalami hidup yang bermultiplikasi dan dipromosikan oleh Tuhan dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Apakah saudara ingin mengalami keberhasilan dalam segala aspek kehidupan saudara? Dengarkanlah suara Tuhan Yesus dan alamilah apa yang telah Tuhan Yesus janjikan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggi